Ya, selamat siang anak-anak. Bersyukur sekali hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran. Saya melanjutkan materi bab baru, yaitu tentang kalor dan perpindahan kalor. Saya kira materi ini tidak sulit, Anda sudah sering mendengarnya gitu ya, atau mungkin di SMP malah sudah dibahas, sehingga hari ini kita membahasnya, Anda bisa memahaminya dengan baik. Ya, untuk kalor ini yang dibahas nanti kalor dan perpindahan kalor. Untuk kalor, pengertian kalor, asas Black, kalor jenis dan kapasitas kalor, serta perubahan wujud zat. Sedangkan perpindahan kalor meliputi perpindahan kalor secara konduksi, perpindahan kalor secara konveksi, dan perpindahan kalor secara radiasi. Berikutnya, tentang pengertian kalor. Kalor adalah energi panas zat yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi sekali lagi, pengertian kalor. Kalor itu energi panas zat yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. 1 kalori adalah kalor yang dibutuhkan oleh 1 gram air untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. 1 kalori itu setara dengan 4,2 Joule karena dia energi, satuannya kalor itu bisa kalori, bisa juga Joule. Sedangkan 1 kalori setara dengan 4,2 Joule. Sedangkan 1 Joule setara dengan 0,24 kalori. Nah, lalu bagaimana menghitung jumlah kalor dari suatu zat? Jumlah kalor dari suatu zat ya, itu dipengaruhi 3 hal. 1, masanya, 2, kalor jenis benda, yang ketiga kenaikan suhunya. Ya. Ki itu energi kalor, satuannya bisa kalori, bisa joule, tapi kalau dalam SI berarti satuannya joule, massa. Kalau Ki satuannya joule, maka massa satuannya kilogram. Kalor jenis zat atau kalor jenis benda satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan kenaikan suhu delta T derajat Celcius karena C-nya dalam kilogram joule per kilogram derajat Celcius. Jadi sekali lagi, bagaimana menghitung jumlah kalor zat? Dengan cara mengalihkan massa zat itu atau massa benda kali kalor jenis benda kalikan kenaikan suhunya. Ingat satuannya harus SI semua. Nah, berikutnya yang dibahas pada kalor adalah asas Black. Asas Black menjelaskan tentang hukum kekekalan energi kalor. Jika 2 benda berbeda suhu, saling melakukan kontak atau ditempelkan atau dicampur begitu ya, akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah sehingga mencapai keseimbangan termal. Asas Black berlaku jika sistem terisolasi, maksudnya tidak ada kalor yang masuk maupun keluar sistem. Jadi jumlah kalor yang diserap sama dengan jumlah kalor yang dilepaskan. Nanti ada contoh soalnya. Kemudian pengertian dari kalor jenis dan kapasitas kalor. Apa itu kalor jenis? Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 1 kg zat supaya suhunya naik atau turun sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Jadi kalor jenis diberi lambang C kecil, dirumuskan Hi per M kali delta T. Berarti Hi, kembali ke rumus tadi, Hi sama dengan M kali C kali delta T. Nah, sedangkan kapasitas kalor didefinisikan sebagai kemampuan suatu benda untuk menerima atau melepas kalor sehingga
dapat menaikkan atau menurunkan suhu benda sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kalor jenis diberi lambang huruf C, huruf kapital atau huruf besar ya. C besar sama dengan Hi per delta T. Nah, berarti bedanya dengan ini apa? C kecil dengan C besar. C kecil ada pembaginya M, massa. C besar atau C huruf kapital, di sini tidak ada M-nya. Ya, berarti C besar itu adalah C kecil dikalikan M. Sekali lagi, Hi adalah energi kalor, satuannya Joule. Ya, kalau dalam CGS berarti ini kalori. C besar, C huruf kapital, kapasitas kalor, berarti Joule per derajat Celcius. M, massa kilogram. C kecil, kalor jenis benda, berarti Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T adalah kenaikan suhu, berarti derajat Celcius. Berikutnya tentang perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat benda itu dipengaruhi oleh energi kalor. Ya, perubahan wujud zat semacam ini dinamakan perubahan fisika. Ada 3 jenis wujud zat yang ada di alam ini, yaitu cair, padat, dan gas. Ini benda ada cair, ada gas, ada padat. Nah, perubahan wujud itu terjadi ya karena dipengaruhi oleh energi. Nah, bagaimana misalnya benda dari cair ya, cair menjadi padat, cair ke padat, air menjadi es, oh berarti membeku. Lalu dari padat ke gas menyublim. Gas ke cair mengembun. Ya. Kalau sebaliknya bagaimana? Sebaliknya berarti dari cair ke gas menguap, gas ke padat menghablur, melebur atau menghablur atau menghablur, maaf. Ini gas ke padat menghablur, mengkristal bisa juga ya. Kemudian dari padat ke cair namanya mencair atau melebur. Nah, ketika benda mengalami perubahan wujud, maka suhu gas tidak naik, gitu ya. Nah, dalam proses perubahan wujud terdapat 2 persamaan energi kalor, yaitu kalor perubahan suhu dan kalor perubahan wujud. Kalau kalor perubahan suhu itu berarti dirumuskan ini ketika kalor itu didapatkan karena laju energi dari benda yang suhu tinggi ke rendah, maka mencari Hi-nya adalah MC delta T karena ada perubahan suhu. Tapi ketika wujud zat berubah, maka tidak ada kenaikan suhu. Sehingga mencari Hi dengan rumus M kali L. Hi-nya energi kalor, satuannya Joule. L itu kalor laten, jadi misalnya dari padat ke cair, berarti ada L lebur. Dari cair ke padat berarti ada L beku. Jadi yang namanya L adalah kalor lebur atau kalor beku gitu ya. M-nya tetap massa. C kecil kalor jenis benda. Delta T kenaikan suhu. Ya, contoh soal. Ini penerapan dari asas Black. Soal pertama, besi 0,2 kg dipanaskan sampai suhu 120 derajat Celcius. Besi lalu dimasukkan ke dalam 100 gram air bersuhu 30 derajat Celcius. Nah, diketahui kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis besi 525 Joule per kilogram derajat Celcius. Hitung suhu akhir campuran. Nah, ini kita harus memilah dulu. Siapa yang benda mana yang melepaskan kalor, benda mana yang menyerap kalor. Benda yang melepaskan kalor adalah benda yang suhunya tinggi. Siapa? Berarti besi. Benda yang menyerap kalor adalah air karena suhunya lebih rendah daripada besi. Sehingga mencari Hi kan MC delta T. M-nya M besi yang melepaskan kalor yang suhunya tinggi, kali C besi, C kecil nih mestinya ya, C
besi dikalikan selisih suhu T besi dikurangi T campuran. Karena nanti suhu campurannya berarti antara 120 dan 30. Delta T tidak boleh negatif. Oh berarti ini 120 ada di sini. Jadi T besi kurangi T campuran yang akan kita hitung. Sama dengan massa air kali C air kali delta T. Nah ini campuran dengan air tinggi mana? Ya harus tinggi campuran. Ya, maka TC-nya yang di depan dikurangi T air. Jadi kalau pada Hi lepas, T yang kita hitung, T campurannya itu berada di belakang, depannya suhu yang tinggi. Sedangkan ini T campuran ada di depan dikurangi suhu yang rendah. Masukkan angkanya semua dalam SI, maka akan ketemu suhu campurannya adalah, atau suhu akhir, 48 derajat Celcius. Nah terbukti bahwa suhu tertinggi adalah besi. Nomor 2, suhu campuran yang kita hitung ini. Nomor 3 baru air. Gitu ya. Ini penerapan dari asas Black sekaligus menerapkan juga persamaan kalor. Contoh yang kedua. Kalorimeter dengan kapasitas kalor berarti C besar 1000 Joule per Kelvin. Diisi 100 gram air bersuhu 30 derajat Celcius. Dengan kalor jenis 4200 Joule per kilogram Kelvin. Selanjutnya, ke dalam kalorimeter tersebut dimasukkan 200 gram besi yang suhunya 80 derajat Celcius. Dengan kalor jenis besinya 500 Joule per kilogram Kelvin. Berapa suhu akhir campuran? Ya. Nah, kita lihat kembali yang suhunya tinggi itu menempati benda yang melepaskan kalor. Yang suhunya rendah, benda menempati yang menerima kalor. Suhu yang tinggi adalah ini besi. Berarti ini Hi besi. Ya. Lalu yang menerima kalor ini siapa? Ada kalorimeter dan Hi air. Sehingga Hi besi mencarinya M besi kali C besi kali delta T-nya besi. Ya. Nah, kemudian kalorimeter mencarinya tidak pakai ml tapi tidak pakai MC delta T tapi C kali delta T karena kalorimeternya sebagai wadah masanya tidak diperhitungkan. Kemudian yang menerima lagi selain kalorimeter adalah air. Airnya ya M air, C air kali delta T air. Masukkan ke sini. M besi 0,2, C besinya tadi diketahui 500 ya. Kemudian tadi delta T berarti suhu yang tinggi kurangi T campuran ini tadi. Sama dengan kapasitas kalornya kalorimeter berarti 1000 kali T campuran yang di depan pas di posisi terima kalor dikurangi 30 suhu ini kalorimeter ya. Ditambah massa air kali kalor jenis air kali selisihnya ini juga T campuran kurangi 30. Sehingga akan ketemu suhu campurannya, suhu akhirnya adalah 33,29 derajat Celcius. Ini dua contoh ini adalah penerapan asas Black. Kalau yang ini tidak memperhitungkan kalorimeter wadahnya ya. Sedangkan ini dipengaruhi oleh wadahnya kalorimeter yang untuk wadah airnya. Sedangkan ini tidak, ya, tidak diperhitungkan kalori yang diserap oleh wadah. Ya, berikutnya tentang perpindahan kalor. Tadi di awal saya sebutkan perpindahan kalor itu ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor tanpa diikuti perpindahan partikel penghantarnya. Misalnya, kita makan bakso. Ujung yang melengkung nyelup ke kuah. Kalau itu dibiarkan, maka ujung yang kita pegang juga lama-lama jadi panas. Ya, tetapi yang melengkung tadi tetap melengkung, ujung yang lurus yang kita pegang juga tetap, artinya partikelnya tidak pindah, tetap. Yang pindah hanya energinya. Nah, mencari laju
perpindahan kalornya dituliskan dengan persamaan H per T, laju kalor ya, simbolnya H, lambangnya H, sama dengan H per T juga itu ya laju kalor, sama dengan K, koefisien konduksi, kalikan A, luas penampangnya, kalikan delta T, perbedaan suhu, dibagi L, panjangnya batang. Jadi ini berlaku untuk zat padat. Nah, sedangkan konveksi itu berlaku untuk zat cair dan gas. Jadi konveksi itu perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel penghantarnya. Misalnya kita memanaskan air. Ujung yang kena api adalah bagian bawah, gelembung-gelembung dulu bawah, nanti gelembungnya akan semakin panas akan pindah ke atas. Dan seterusnya, ada gerak memutar, nanti saya tunjukkan ya. Lalu sama, konveksi juga punya persamaan laju perpindahan kalornya H per T sama dengan H kali A kali delta T. Jadi bedanya, kalau konveksi ini K adalah tetapan konveksi, kalau ini tetapan, ini tetapan konduksi, nanti saya ralat ya, ini tetapan konduksi, ini salah ketik. Yang ini yang tetapan konveksi, K tetapan konduksi. Ini H tetapan konveksi. A tetap sama, luas penampangnya, delta T perbedaan suhunya. Dengan satuan semua dalam SI. Jadi yang diralat ini ya tetapan konduksi, salah ketik. Berikutnya untuk radiasi. Radiasi itu peristiwa perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Contohnya matahari, ya. Sinar matahari sampai ke bumi lewat ruang hampa, bisa. Kalau yang konduksi tadi kan lewat zat padat, perpindahan kalornya medianya zat padat. Sedangkan yang konveksi tadi medianya bisa zat cair, bisa gas. Kalau radiasi tanpa zat perantara, karena bentuknya gelombang elektromagnetik, jadi tidak membutuhkan medium untuk merambat, ya tidak membutuhkan medium untuk merambat. Nah, laju kalor radiasi itu bisa dinyatakan dengan persamaan ini. H sama dengan H per T juga, itu ini sigma ya, kalikan A kalikan T pangkat 4. Ini tetapan Stefan Boltzmann, A-nya luasan, T-nya suhu benda. Nah, khusus untuk radiasi, suhu benda harus diubah ke Kelvin. Berarti kalau masih Celcius tinggal ditambah 273. Ya. Nah, kemudian energi yang dipancarkan setiap satuan waktu dengan emisivitas, maksudnya begini. Laju kalor ini kalau radiasi dipengaruhi oleh warna benda yang disebut emisivitas benda. Ya. Kalau bendanya putih, E-nya 0. Kalau bendanya hitam sempurna, E-nya 1. Kalau warnanya antara putih dengan hitam, berarti E-nya pecahan antara 0 sampai 1. Jadi, aplikasinya begini. Ketika kita upacara bendera, ya, kita mengenakan baju warna putih dibandingkan warna hitam, pasti terasa nyamannya berbeda. Putih tidak terlalu panas, ya. Sedangkan hitam sangat panas karena energi laju kalornya sangat besar, E-nya 1 dibandingkan E-nya kurang dari 1. Nah, ada tetapan Stefan Boltzmann ini. Seperti huruf T gitu ya. Ini tetapan Stefan Boltzmann, nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4 karena T-nya pangkat 4. Kemudian laju kalor ya Joule per sekon. Kalor yang terpancar juga Joule. Terus T waktu itu sekon ya. Saya kira itu. Nah, ini contoh peristiwa konduksi. Nah, ketika kita memanaskan batang besi, ujung yang sini yang dipanaskan. Ya, kan ini yang berhubungan langsung dengan api. Tetapi lama-kelamaan ujung yang sini juga menjadi panas. Berarti ini ada perambatan kalor. Perpindahan kalor ini secara konduksi. Kalau secara konveksi, contohnya tadi memanaskan air. Pertama bagian bawahnya dulu yang kena langsung dengan api. Terus memuai. Memuai partikel airnya kan volumenya besar. Jadi massa jenisnya
jadi volumenya jadi besar, dia naik, ya jadi ringan ya. Naik digantikan oleh air yang dingin di atasnya, sehingga ada, kalau misalnya wadahnya ini kaca, bisa dilihat ada gelembung air yang bergerak di sini. Contoh lagi ini gambar ada angin laut, ya. Angin laut berarti anginnya bergerak dari laut ke darat. Seperti ini, bolak-balik seperti ini. Jadi ini partikelnya berpindah. Sedangkan ini partikelnya enggak berpindah, hanya energinya saja yang berpindah. Nah, kalau radiasi, tadi saya jelaskan, energi matahari sampai ke bumi lewat ruang hampa, tapi bisa sampai ke bumi. Juga ketika kita api unggun, ya, ini panas api unggun ini bisa sampai ke kita, sekalipun kita tidak menyentuhnya begitu. Jadi perpindahan kalornya secara radiasi. Ini tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, contoh perpindahan kalor. Ada contoh soalnya ini ya. Jendela kaca di sebuah kamar memiliki luas 1,5 meter persegi. Perbedaan suhu antara permukaan jendela dan ruang sebesar 2 derajat Celcius. Koefisien konveksinya 7,5 kali 10 pangkat min 5. Ini dalam CGS berarti per kal per sekon, sentimeternya kuadrat, derajat Celcius. Berapa laju kalor yang diterima? Berarti kalau konveksi rumusnya H besar sama dengan H kecil kali A kali delta T. Semua dalam CGS. Ya, tinggal masukkan angkanya, ketemu ini dalam kal per sekon. Kemudian contoh yang kedua, ya. Kalau kedua ini konduksi. Luas penampang ujung batang aluminium dengan koefisien konduksinya 50 kal per meter sekon derajat Celcius adalah 1 cm kuadrat. Oh, maaf, luasnya 1 cm kuadrat. Koefisien konduksinya 50. Ujung batang bertemperatur 0 dan 30 ya. Berarti delta T-nya berapa? Delta T-nya berapa kalau ini 0 derajat dan ini 30 derajat. Nanti kita lihat ya. Jika panjang batang 1 meter, hitung banyaknya kalor yang merambat per satuan. Setiap sekonnya berapa? Berarti K-nya 50 masuk sini. Kemudian A, luas penampangnya itu 1. Oh ini kok 1, ini 1 masuk ke sini 1,5. Oh berarti ini saya salah ketik, ini 1 kali 10 pangkat 4 ya. Karena dari sentimeter persegi ke meter persegi ya. Ini 1 mestinya, ini salah ketik. Kemudian delta T-nya berapa? 30 derajat. Ini ya salah ketik lagi. Ya, nanti saya edit di PPT-nya. Sehingga ketemu H sekian hasil perkalian ini. Ya, saya kira untuk perpindahan kalor cukup sekian. Nanti saya berikan juga latihan-latihan soal yang akan saya diskusikan di grup kelas atau mungkin juga saya share di sekolah.com di MyTask. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Bisa lanjut ke, Anda bisa mencatatnya ya, kemudian nanti bisa lanjut ke latihan-latihan soal. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, selamat belajar, Tuhan memberkati.